Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video terbaru Harry Pras featuring Guru Gembul membicarakan tentang Habib Rizik. Ini dua orang yang tidak memiliki kapasitas sama sekali untuk berbicara agama. Sebetulnya begitu, melihat dari kemampuan mereka. Oke lah, kalau misalkan kita katakan mereka tidak punya track record di dalam belajar agama secara sistematis, itu sudah fakta, sudah. Jadi kalau Guru Gembul itu kan suka banget tuh bicarain tentang, oh ini fakta, ini opini, begitu. Keadaan Guru Gem ini tidak mesantren, itu fakta sudah. Dan Harry Pras ini juga tidak mengenyam pendidikan agama yang baik, itu pun sudah fakta, sudah. Jadi memiliki akses kepada sumber agama kita, yaitu Quran dan hadis, lewat bahasa aslinya itu tidak memiliki. Kepada perkataan para ulama, sumber primer pun mereka tidak memiliki. Tetapi ketika berbicara tentang agama, itu seolah-olah mereka itu memiliki otoritas di dalam melihat bahwa seseorang ini dia salah atau benar. Dan itu tergambar sekali di dalam pembicaraannya Guru Gembul yang mengatakan, oh kalau salah kan kita harus membenarkan, begitu. Dan saya sering mengulang-ulang untuk menyatakan atau mengatakan seseorang itu salah, itu memerlukan fondasi. Jadi sehingga kita ini bisa perkaranya itu debatable, ini bisa didiskusikan apabila kita memiliki satu otoritas tertentu. Saya sering misalkan mengkritisi perkara fikih yang mana fikih yang saya katakan itu ada sumber otoritatifnya, misalkan dari segi usul atau dari segi fikih yang sudah berbentuk kumpulan hukum dari madhab tertentu. Dan apabila saya ini salah di dalam perkataan saya, orang masih bisa mengcounter perkataan saya dengan perkara yang kita sudah musalamah di dalamnya. Misalkan untuk mengatakan bahwa saya itu pernah ya salah nyebut nih syarat itu, saya jamakan menjadi asyrot. Dan itu sabku lisan, bukan saya tidak tahu. Kemudian ada netizen jeli sekali melihat perkataan saya itu. Sejak kapan katanya syartun jadi asyrot? Itu jamaknya syurut. Dan saya ingat memang betul syurut begitu. Dan itu kan kita bisa lihat kepada kias sorof. Jadi bisa dibuktikan bahwa saya ini salah tatkala kita ini memiliki sumber otoritatif. Nah sekarang bagaimana kita ini mau mengcounter orang kayak Guru Gem sama si Harry Pras begitu? Karena mereka itu tidak mengakui sumber otoritatif dalam agama. Jadi agama itu akhirnya milik mereka. Yang mana mereka itu sering sekali membicarakan tentang hadis, tentang Quran, yang mana pemahaman mereka tentang Quran dan hadis pun tidak memiliki. Dan kalaupun sekali-kali mereka itu mengambil qaulnya para ulama, itu pasti mengambil dari terjemahan. Dan masalah dari mengambil terjemahan itu mereka tidak tahu muqaddimah di belakang pemahaman-pemahaman tentang ayat dan hadis yang ada di sebelakang perkataan yang mereka kutip. Yang mana pada akhirnya mereka itu mengutip perkataan tanpa mengetahui konteks penafsiran di belakangnya. Jadi pada akhirnya orang seperti ini hanya bisa ngomong tanpa memiliki kita itu ruang untuk mendebat mereka. Karena mereka tidak memiliki sumber yang otoritatif. Ini bingungnya ngobrol sama orang kayak mereka itu ya. Dan subhanallah ya, mereka itu ngerasanya bener aja begitu. Termasuk di dalam hal ini. Jadi ada beberapa poin ya yang ingin saya sampaikan. Ini video tidak mungkin saya ini mereaksi sekitar 20 menitan lebih atau 16 menit ya. Itu perkataan Guru Gembul dan Harry Pras, kalau tidak salah 20 menitan lebih ini. Tidak mungkin saya mengambilnya, karena kalau saya misalkan ambil, saya kritisi satu-satu, itu bisa memerlukan waktu berjam-jam. Cuman ada beberapa poin yang bisa saya ambil dan bisa saya ingat begitu ya. Yang poin pertama itu Guru Gem mengatakan bahwa Habib Rizik itu kekuatan secara politiknya sudah melemah. Dengan mengeluarkan hujah tatkala reuni 212 kemarin banyak yang tidak datang. Nah ini kan sebetulnya ya karir, kita katakanlah begini, karir Habib Rizik
sebagai public figure lah kita katakan. Ini kan bukan baru setahun 2 tahun ya. Dan itu tidak bisa hanya dilihat dari satu grafik yang menurun terus kita mengatakan ini sudah tamat. Fakta bahwa Gurgem ini masih membicarakan Habib Rizik dan banyak juga yang menonton dan sampai kita mereaksi, ini bukti bahwa Habib Rizik itu masih memiliki pengaruh begitu. Ini fakta juga. Ini fakta juga, banyak yang nonton, banyak yang merespon. Kemudian kemarin didatangi oleh wakil menteri ya, yang mana itu adalah simbol dari negara begitu. Itu masih memiliki daya tawar Habib Rizik itu. Jadi tidak bisa, kalaupun iya waktu 212 itu sepi, yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang, saya tidak tahu faktanya bagaimana karena Guru Gembul itu cuma bisa bilang fakta-fakta tapi tidak menunjukkan faktanya. Ya, kita musalamah lah biar gampang begitu ya. Itu tidak bisa juga kan dilihat seperti itu. Makanya kenapa masih ada perlawanan ya, karena memang Habib Rizik ini masih memiliki kekuatan. Dan kekuatan mencintai habaib itu berbeda. Jadi Gurgem atau Heri Pras, mereka itu tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mencintai seseorang sebagaimana Muhibbin lah katakan begitu mencintai para habaib. Jadi yang ada konsep di dalam pikiran mereka tatkala kita misalkan mencintai para ulama atau kita ini mencintai para habaib, itu unconditional love ya. Itu adalah cinta yang yang tanpa kondisi begitu. Yang tanpa kondisi dalam pengertian bukan diikat dengan kepentingan. Kalau Guru Gembul itu saya lihat dekat dengan orang itu syarat sekali dengan kepentingan. Jadi apabila ada seperti dengan Heri Pras ini, karena memiliki kepentingan yang sama, yaitu sebagaimana dikatakan diakui sama yang bersangkutan begitu, bahwa dalam hal ini bersatu padu anti habaib begitu, dalam pengertian tidak mengakui mereka sebagai dzurriyyah, dan banyak sekali kelakuan-kelakuan yang secara syariat sebetulnya tidak dipermasalahkan, tetapi karena mereka tadi kita kembali tidak mengakui sumber otoritatif, mereka permasalahkan, yang mana mereka berkumpul di situ. Coba besok lusa kalau misalkan Heri Pras ini sudah tidak lagi mengkritik habaib lah katakan begitu, akan bersatu pada hal apa mereka itu? Ya, tidak ada, karena perkumpulan orang-orang seperti ini sangat syarat dengan kepentingan. Jadi apabila tidak ada kepentingan, tidak ada common cause, mereka itu tidak akan berkumpul. Beda dengan cintanya habaib yang memang sedari awal ekspresi cinta kepada habaib itu adalah ekspresi cinta kepada Rasulullah SAW. Itu unconditional love ya. Jadi misalkan lah saya ini sangat mencintai para habaib. Jadi saya itu saking mencintai mereka, saya itu kadang-kadang sungkan untuk bertemu dengan mereka itu. Ya karena tatkala bertemu itu merasa tidak layak untuk bertemu begitu. Jadi ini tapi tidak menghilangkan rasa cinta itu, dan itu tidak pernah dirasakan oleh mereka. Mereka itu tidak pernah merasakan cinta kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat misalkan seperti Guru Gembul dan Heri Pras ini, apabila kedua orang ini menolak Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW, kemudian siapa yang mereka percayai sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW? Itu kan tidak pernah mereka ungkap juga. Kalau misalkan mereka itu memang beriman kepada Al-Quran, misalkan yang mengatakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencela kamu itulah nabi yang akan abtar, yang akan terputus penyebutannya. Dan banyak sekali mufasir, kalau tidak kita katakan jumhur mufassirin, mengatakan bahwa itu adalah isyarat bahwa yang terputus sebutan dalam pengertian keturunan itu adalah orang-orang yang membenci Rasulullah SAW saat itu, seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Tetapi Rasulullah SAW itu sebutannya sampai sekarang meluas, dan itu sudah ditetapkan oleh para ulama yang dikatakan sudah menjadi ijma begitu. Nah kalau misalkan mereka itu memang beriman kepada Al-Quran, minimalnya dengan saya katakanlah terhadap tafsirnya para ulama yang versi itu, seharusnya mereka itu mencari juga, kalau bukan Ba'alwi kemudian siapa? Ya karena ini sudah masyhur kan, di Yaumil Qiyamah ini akan ada
Al-Imam Al-Mahdi, yang mana Al-Imam Al-Mahdi ini adalah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi harusnya mereka itu mengeluarkan alternatif siapa sebetulnya, dan mereka itu seharusnya mencintai mereka unconditionally begitu. Sebagaimana kita yang mencintai Habaib unconditionally. Jadi kalau misalkan mereka itu tidak pernah merasakan cinta seperti itu, kemudian menilai bahwa pamornya Habib Rizik ini sudah hilang, itu salah alat di dalam menganalisa suatu kejadian. Ini alatnya salah. Jadi itu yang pertama ya, sampai heboh kan dunia jagat maya itu dan jagat raya karena perkataan Fuad Pleret kemarin. Makanya ada desakan-desakan yang begitu masif ya terhadap permintaan Fuad Pleret ini supaya ditangkap. Nah, itu poin yang pertama. Jadi poin yang pertama mengenai isu sudah hilangnya pamor Habib Rizik ya salah metode, salah tools untuk melihat hal itu. Kemudian yang kedua, saya melihat si Guru Gembul ini mengatakan bahwa salah satu penyebab dari turunnya pamor Habib Rizik ini gara-gara beliau itu kualat lah sama Gus Dur. Dan ini sebetulnya sudah lama sekali ingin saya bahas begitu. Karena mubahalah ya. Saat itu memang saya pernah melihat jejak digitalnya yang mengajak mubahalah itu kan siapa? Habib Rizik begitu ya. Dan kita melihat bahwa Gus Dur itu tidak pernah keluar dari dirinya menyebut nama, minimal itu dari apa yang saya tahu, kepada Habib Rizik begitu. Jadi tangkap saja Rizik, nggak pernah. Tangkap saja Habib Rizik. Jadi posisi Gus Dur saat itu tatkala mengatakan hal itu kan posisinya sebagai negarawan. Dan ada perkataan juga dari Gurgem ini bahwa FPI itu dibentuk oleh Orde Baru. Nah, saya tidak bisa memastikan hal itu. Ini cocokologi atau ini adalah teori konspirasi atau memang betul adanya, dan ini sebetulnya tuduhan berat begitu ya. Guru Gembul ini memiliki tanggung jawab setidaknya kepada publik untuk mempertanggungjawabkan perkataannya itu, bahwa FPI ini memang dibentuk oleh Orde Baru. Cuman kalau misalkan ditunggangi ya mungkin, kalau dibentuk sebagai muassis gitu ya, muassisnya FPI itu adalah Orde Baru, ini menurut saya berlebihan ya, kecuali kalau yang bersangkutan bisa mengeluarkan faktanya. Nah, mubahalah yang terjadi di antara Habib Rizik dan Gus Dur ini tidak pernah ada. Karena mubahalah itu kan ini mufa'alah. Jadi harus ada di antara kedua belah pihak. Kalau kita ingat, saya ini pernah menjelaskan hal ini bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu wafat tidak lama setelah mengajak mubahalah kepada orang-orang Nasrani. Itu kan terkenal ayatnya tuh di dalam Al-Quran mengenai mubahalah, itu di dalam surah Ali Imran tentang mubahalah ini. Dan Rasulullah SAW itu wafat beberapa bulan saja, tidak sampai 1 tahun setelah melaksanakan mubahalah itu. Dan pada akhirnya ini dipakai senjata oleh Nasrani diantaranya untuk menyatakan bahwa mereka itu benar atas hujah Nabi Muhammad SAW ini wafat setelah mengajak mubahalah. Dan ini tidak pernah disinggung memang oleh oleh scholars, oleh para ulama dari dunia Islam, karena mubahalah ini sedari awal harus mufa'alah. Itu harus saling. Jadi yang satu mengajak mubahalah, yang satu menerima begitu. Nah, pada akhirnya apabila yang ini tidak menerima, itu tidak boleh dikatakan itu adalah hasil dari mubahalah. Jadi mubahalah itu kan dia atas dasar pengetahuan bahwa Tuhan itu, Allah itu subhanahu wa ta'ala, kita katakanlah secara umum itu Tuhan itu melihat perbuatan kita, yang mana Tuhan ini maha kuasa. Dan tatkala kedua belah pihak ini meminta azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan, itu akan Tuhan kabulkan begitu, untuk menjaga kebenaran di muka bumi. Dengan syarat tadi, ini harus saling begitu. Yang satu mengajukan tantangan, yang satu menerima. Yang mana pada akhirnya apabila yang pihak tidak menerima ini, dia tidak mau menerima, kemudian pada beberapa waktu terjadi katakanlah misalkan kematian begitu,
kemudian mengklaim itu gara-gara mubahalah, itu tidak bisa dilaksanakan karena mubahalahnya tidak pernah terjadi. Nah sekarang begitu ya, apa yang terjadi di antara Habib Rizik dengan Gus Dur almarhum ini bukan mubahalah. Habib Rizik itu saat itu menentang siapa? Gus Dur untuk mubahalah, dan Gus Dur itu tidak menanggapinya. Dan saya ini punya teori sendiri ya, dalam pengertian punya analisa sendiri mengenai hal itu. Jadi kalau misalkan mau tidak mau ya, dengan segala kehormatan saya kepada Habib Rizik, Gus Dur itu ilmunya jauh di atas Habib Rizik itu. Apalagi saat itu begitu, Habib Riziknya masih muda. Kemudian Gus Durnya itu sudah matang, sudah banyak makan asam garam, sudah menjadi negarawan. Itu ilmunya lebih tinggi, dan yang dipinta mubahalah oleh Habib Rizik itu adalah perkara yang zonni, bukan perkara yang qat'i. Dan Gus Dur itu tahu betul bahwa mubahalah itu hanya bisa dilaksanakan dalam perkara-perkara yang qat'i atau mungkin yang dekat kepada qat'i begitu. Makanya saat itu Gus Dur tidak menerima. Nah, saat Gus Dur tidak menerima mubahalahnya Habib Rizik, kemudian beberapa tahun ya setelah kejadian itu kan kejadiannya tahun berapa ya, mungkin 2000 awal mungkin kejadiannya itu. Dan sekarang tiba-tiba Habib Rizik ini dikatakanlah oleh si Gurgem pamornya sudah turun gara-gara mubahalah itu. Ini nggak nyambung. Ini yang saya katakan, kalau sedari awal kita ini menanggapi perkataan Guru Gembul yang sedari awal dia itu tidak memiliki akses terhadap sumber otoritatif, kita mau membantah dengan apa? Karena pada akhirnya semua bantahan kita itu tidak akan ilzam, bahasanya tidak akan mengikat kepada yang bersangkutan. Ya, ini kan pada akhirnya bikin gaduh saja. Yang mana seharusnya di dalam dialektika berpikir ini kita harus punya musalamatnya dulu. Kemana kita akan kembali untuk menjadi hakim bagi perkataan kita begitu, dan itu terjadi di kalangan akademisi. Ini terjadi, makanya kita itu punya alat ya. Kita kembali kepada nahwu, kita kembali kepada sorof, kita kembali kepada balaghah, kita kembali kepada mantiq, kita kembali kepada siroh begitu. Ini banyak sekali kita kembali tatkala kita ini memiliki berbeda pandangan di dalam hal yang memang seharusnya itu tidak ada perbedaan pandangan begitu. Nah, jadi di dalam hal mubahalah ini coba tanyakan kepada yang bersangkutan, kepada Gurgem atau sekalian sama Heri Prasnya sekalian begitu, tanyakan. Apa sih pemahaman mereka, takrif mereka tentang mubahalah itu apa? Syarat dan rukunnya itu apa? Karena di dalam mubahalah itu, orang kalau misalkan memang betul mubahalah, dia tidak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Tidak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Dari permubahalahannya itu. Nah, makanya kenapa tadi saya katakan bahwa Nasrani ini banyak sekali memakai kejadian itu untuk menyerang pribadinya Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau itu telah, katakanlah quote and quote, salah di hadapan Tuhan dan berani menentang Nasrani. Padahal pada hari itu Nasrani tidak mau, tidak terjadi begitu mubahalahnya. Dan bagaimana mungkin mubahalah kalaupun terjadi itu sekitar awal tahun 2000, kemudian efeknya baru terjadi sekarang. Itu bukan karena mubahalah. Pada akhirnya kalau misalkan mati itu semuanya juga bakal mati kok. Begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat yang wafat duluan siapa? Yang wafat duluan ya Gus Dur begitu. Kalau kita mau melihat ini secara faktualnya memang demikian. Tapi kan juga kita tidak bisa mengatakan bahwa Gus Dur ini yang kena kualat mubahalah sama siapa? Sama Habib Rizik, karena memang itu tidak pernah terjadi begitu. Nah, ini susahnya kita ngobrol sama orang kayak si Gurgem ini. Kemudian pada poin yang ketiga juga saya melihat bahwa dia mengatakan Habib Rizik itu salah satu pionir ya. Taruhlah pionir dari dawir-dawir yang terjadi. Saya katakan ini juga perlu data. Maaf ini ya, maaf sekali lagi maaf. Di kita itu ada Yusuf Mansur ya, ada Yusuf Mansur. Kemudian bukan habaib dan parah sekali begitu. Dan apakah itu bisa disalahkan secara syariat? Jadi bagaimana ya? Jangan sampai kita itu kembali kepada argumen-argumen orang-orang Nasrani zaman dahulu, orang-orang musyrikin zaman dahulu yang mengatakan bahwa meminta-minta sumbangan itu adalah perkara yang jelek. Lalu sekarang kita tanya saja secara fikih bagaimana hukumnya? Begitu.
Apa hukumnya? Jadi kita katakan ya, ini gimana saya bilangnya ya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengumpulkan cincin dan kalung-kalung dari ibu-ibu. Itu yang ngumpulinya saat itu Sidna Bilal. Begitu. Itu bisa dilihat di dalam Kitabul Ilmi Sahih Bukhari. Itu bisa dilihat di situ. Jadi semua perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang berdosa. Dan tatkala itu dilaksanakan, kemudian Gurgem ini secara membabi buta, secara radikal mengkritisi perbuatan itu, yang mana perbuatan itu secara syariat itu dilegalkan. Ini mengkritisi syariah sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita melihat banyak masjid misalkan begitu ya, minta-minta sampai di tengah jalan, pola pikirnya kalau kita tidak seperti itu, pola pikirnya bagaimana? Pola pikirnya memang kita ini tidak diperhatikan begitu loh. Ya, kita ini tidak diperhatikan sehingga untuk bikin masjid saja, kita itu harus keliling. Ya, untuk harus keliling, harus nyair begitulah katakan ya, kalau di tengah jalan itu nyair di tengah jalan. Dan lain sebagainya, karena memang perhatiannya tidak ada. Dan jangan salah, sekarang Salafi juga sudah mulai begitu ya. Salafi sekarang nih mau bikin pesantren di Garut, itu sudah mulai banyak Facebook iklannya di Facebook. Itu yang iklanin itu si Khalid Basalam, bukan Khalid Basalam, masih Reza ya, Reza Syafiq. Kemudian Masya Allah siapa itu, banyak sekali itu, saya nggak hafal muka-mukanya itu kemarin, cuman banyak di Facebook itu. Mungkin ada 3-4 Ustadz Wahabi yang mengendorse pesantren Salafi yang mau didirikan di Garut. Itu sudah mulai juga. Jadi kenapa dulu mereka itu nggak ada? Karena dulu duitnya gede begitu. Sekarang juga nggak tahu gimana, nanti kita akan bahas sendiri hal itu insya Allah ya. Jadi ala kulli halin, orang-orang semacam Heri Prasama, Guru Gembul ini adalah orang-orang yang tidak terikat oleh nilai. Jadi mereka itu bisa berpikir seenak mereka, dan mereka pun bisa ngomong seenak mereka. Terlepas dari itu nanti termasuk perkara penghinaan atau tidak ya, karena nanti akan yang menanggapinya misalkan Habib Rizik, dan itu saya kira Habib Rizik itu tidak akan pusing-pusing begitu ya menanggapi orang-orang yang menghina beliau begitu. Cuman ya kan mereka itu orang-orang yang bebas nilai, yang tidak memiliki nilai sama sekali, dan tatkala tidak memiliki nilai kemudian mereka itu berbicara tentang sesuatu yang secara masif diperhatikan oleh orang lain, tidak ada celah untuk membantah mereka gitu. Kenapa tidak ada celah? Ya karena tidak ilzam. Dikasih nanti kitab bahwa yang namanya, kita kasih kitab nih bahwa yang namanya mengumpulkan sumbangan ini begini dan begitu, mencintai habaib ini begini dan begitu, mencintai Rasulullah SAW lewat keluarga mereka meskipun dikoh begitu ya, meskipun itu lemah sekali, itu bagaimana? Percuma ngomong sama mereka dengan perkara-perkara seperti itu. Ya pada akhirnya nanti banyak orang awam yang memang tidak mengetahui hal-hal seperti itu membenarkan perkataan mereka, virallah perkataan mereka, menyebarlah kebodohan gitu. Itu mungkin ya. Dan ada perkataan yang tanakud dari tanakud itu kontradiktif begitu ya, kontradiksi dari si Guru Gembul yang mengatakan bahwa Habib Rizik itu sudah melemah dan Habib Rizik ini adalah sumber perpecahan. Logikanya kan begini, kalau Habib Rizik ini sudah melemah dan Habib Rizik adalah sumber perpecahan, maka umat sudah harus bersatu lagi begitu. Cuman di akhir video si Guru Gembul mengatakan bahwa umat sekarang sudah parah, dalam pengertian itu sudah terkotak-kotak begitu ya, sudah terpecah belah. Ya kalau terpecah belah berarti kalau rakyat terpecah belah dan sumber perpecahannya adalah Habib Rizik, berarti masih kuat pengaruhnya. Kalau Habib Rizik sudah melemah, berarti umat sudah tidak terpecah belah begitu. Itu gimana ya si Gurgam itu? Aduh, Masya Allah. Ya sudahlah, ini mudah-mudahan menjadi ibroh saja untuk kita semua, ngaji yang betul secara bertahap sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang qat'i, mana yang zanni. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.